Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, perkenalkan nama Ibu Maria Melani Bruginting yang akan mengajari kamu matematika, gitu ya. Oke, di sini nanti kita akan belajar bab pertama yaitu tentang pola bilangan. Anak-anak Ibu udah pernah dengar yang namanya pola bilangan? Belum ya? Berarti di sini Ibu harus perkenalkan dulu, apa sih yang dimaksud dengan pola bilangan? Kamu harus mengenal dulu bagaimana yang disebut dengan pola bilangan. Oke, mengenal pola bilangan. Nah, pola bilangan adalah susunan atau rangkaian objek yang dibentuk dengan aturan tertentu. Nah, di sini Bu merahi aturan tertentu. Jadi nanti kalau misalkan dibilang dia pola bilangan, pasti dia memiliki aturan tertentu. Gitu. Jadi kamu bisa menentukan suku selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dilambangkan dengan huruf U, ya, yang dilambangkan dengan U. Nah, di sini kan ibu bikin UN ya. Itu nanti kamu bacanya suku ke N gitu. Dengan demikian, suku-suku berikutnya pada suatu pola bilangan dapat kita tentukan jika aturan pembentuknya diketahui jelas. Artinya kayak mana, Bu? Iya, kalau dibilang pola bilangan dia nanti nakku, ketika kamu perhatikan bilangan-bilangannya, nanti kamu bisa menentukan aturannya. Apakah dia dikurang 1, ditambah 2, dikali 2, dikurang 3, dan selanjutnya. Seperti itu. Bisa paham ya? Nah, coba perhatikan contohnya. Misalnya ada pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9. Ibu tanya sama kalian, 1, 3, 5, 7, 9 termasuk pola bilangan tidak? Termasuk. Kenapa? Karena di sana kita dapat menemukan aturan tertentu. Aturan tertentu itu seperti apa? Artinya apa? Satu, suku pertama ke suku kedua itu kan ditambahkan sama bilangan 2 ya. Ditambah 2 gitu. 1 tambah 2 ya sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambahkan sama 7 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Berarti kalau ibu tanya, tentukan suku selanjutnya. Berarti 9 ditambah 2 atau sama dengan 11. Gitu, bisa paham ya? Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit. Ibu jelaskan sedikit ya. 1 disebut suku pertama ataupun nanti kamu lambangkan U1 gitu ya, Nak ya. 1 di sini disebut dengan suku pertama ataupun U1. 3 disebut suku kedua atau U2, begitu selanjutnya. 5 disebut suku ketiga atau U3, 7 disebut suku keempat atau 4. Jadi 9 suku ke 5 atau U5, 11 tadi yang kita peroleh itu disebut suku ke 6 atau U6. Gitu bisa ya. Oh, berarti kan kesimpulannya apa? Kalau pola bilangan pasti dia memiliki aturan tertentu. Selesai. Ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke ragam pola bilangan. Nah, dia punya macam-macam. Yang pertama, di sini Ibu bahas itu tentang pola bilangan ganjil. Oke, coba kamu perhatikan konfigurasi objek berupa lingkaran pada gambar berikut. Nah, di sini Ibu punya beberapa lingkaran ya. Oke, untuk yang gambar 1, di sana kita cuma mempunyai 1 lingkaran. Dan di situ Ibu sebut dia sebagai suku 1 atau sama dengan 1 karena dia cuma memiliki 1 lingkaran. Nah, kemudian untuk yang gambar 2, dia memiliki 3 lingkaran yang kita sebut sebagai suku kedua itu sama dengan 3. Kemudian di sana untuk gambar ketiga, kita memiliki 5 lingkaran yang kita sebut dengan suku ketiga sama dengan 5. Kemudian gambar selanjutnya, gambar keempat atau sering disebut dengan suku keempat, itu sama dengan 7. Kenapa, Bu? Karena dia memiliki, kamu hitung ya, dia memiliki 7 lingkaran di sana. Oke, bisa paham kira-kira ya? Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya apa? Pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Jadi boleh kamu simpulkan pola bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, berapa lagi? 11, 13, 15, dan selanjutnya. Bisa ya, Nak ya? Jadi bilangan ganjil itu definisinya apa? Bilangan yang tidak habis dibagi 2. Seperti itu. Bisa paham semua?
Bisa. Nah, di sini ini yang paling penting kamu bisa pahami, paling penting kamu ingat, rumus pola bilangan ganjil ke n adalah UN sama dengan 2n kurang 1. Jadi ini artinya suku ke n. Suku ke n itu rumusnya adalah 2n kurang 1. Jadi Ibu tanya, tentukan suku ke 10 dari pola bilangan ganjil. Kamu bisa menentukannya. Nah, bahasa Ibu dengarkan. Suku ke 10 berarti n-nya yang kamu ganti 10 gitu. Tadi itu kan suku. Yang ditanya di soal itu adalah suku ke 10. Langsung aja kita jawab ya. 10 sama dengan 2 kali 10 kurang 1. Ganti n-nya semua jadi 10. Maka kita peroleh 20 kurang 1 atau sama dengan 19. Bisa pahami anak ya? Oke, nah sekarang coba kita ambil dulu yang ada jawabannya di sini ya, yang ada jawabannya di gambar. Kalau Ibu tanya suku keempat, berarti U4 sama dengan 2 kali 4 kurang 1. 8 kurang 1, hasilnya berapa aku tuh? 7. Itu makanya di sini diperoleh U4 sama dengan 7. Bisa paham kira-kira ya? Oke, kita lanjut ke pola bilangan genap. Oke, perhatikan konfigurasi objek berupa lingkaran pada gambar berikut. U1, nah di sana kan kita punya 2 lingkarannya, jadi itu hasilnya sama dengan 2. Kemudian U2, nah di sana kita punya berapa lingkaran? 4, makanya U2-nya sama dengan 4. Untuk U3, suku ketiga kita punya 6 lingkaran, makanya suku ketiganya sama dengan 6. Untuk U4, suku keempatnya itu sama dengan 8. Kenapa? Karena kita punya 8 lingkaran di sana. Oke, bisa paham ya? Jadi disimpulkan bahwasanya pola bilangan genap adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Jelas, karena di sana kan suku pertamanya 2. Jadi bisa kita simpulkan pola bilangan genap itu seperti apa, Bu? 2, 4, 6, 8. Kalau Ibu tanya selanjutnya 10, kemudian 12, kemudian berapa nak aku? 14, 16, 18 sampai 20. Bisa paham ya? Begitu selanjutnya. Nah, rumus pola bilangan genap ke n adalah, tapi nanti kan ada kalanya di soal itu menanyakan suku ke 100 pola bilangan genap katanya. Kan nggak mungkin kita cacah ya, 8, 10, 12 sampai seterusnya. Agak ribet. Jadi di sini dikasih tahu bahwasanya ada rumus singkatnya, ada cara cepatnya, yaitu tinggal kamu buat aja U100 karena dibilang tadi suku ke 100 gitu ya. U100 sama dengan 2 kali 100. Jadi hasilnya berapa aku? 200 gitu ya. Bisa paham kira-kira? Oke, Ibu ambil langsung aja yang digambar nih. Suku keempat kok bisa hasilnya 8 gitu ya. Tinggal kamu ganti aja n-nya jadi 4. U4 sama dengan 2 kali 4 atau hasilnya sama dengan 8. Seperti itu, bisa ya? Bisa, gampang. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan suku ke-12 dari pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil, jadi harus kamu ingat tadi untuk mencari suku ke n-nya. UN sama dengan 2n kurang 1. Jadi kan yang dibilang suku ke-12 nih. Suku ke-12 tinggal kamu gantikan aja. N-nya jadi 12 semua. 2 kali n-nya 12 kurang 1, maka kita peroleh 24 kurang 1 atau U12-nya sama dengan 23. Bisa kira-kira enak ya? Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Tentukan suku ke-12 dari pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap. Bilgen, bilangan genap. Bilgan, bilangan ganjil. Nah, pola bilangan genap. Jadi kamu harus ingat juga apa tadi rumusnya untuk mencari suku ke n. UN sama dengan 2 kali n. Jadi tinggal kamu ganti nakku yang ditanya suku ke-12. Ganti n-nya semua jadi 12. Berarti U12 sama dengan 2 kali 12 atau U12 hasilnya nanti 24. Jadi dari kedua contoh di samping dapat dibedakan dengan jelas gitu ya. Memang dapat kita bedakan dengan jelas. Suku ke-12 pada pola bilangan ganjil ada 23. Jelas-jelas dia 23 itu adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Sedangkan suku ke-12 pada pola bilangan genap adalah 24. Nah 24 itu sendiri bilangan apa? Bilangan genap. Bisa paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini Ibu punya latihan soal 5 soal. Jadi, yang sudah siap nanti mengerjakan 5 soal ini, ya kan aku, yang sudah siap nanti mengerjakan 5 soal ini boleh langsung kirim ke WhatsApp pribadi Ibu, catat soalnya. Nah, ini juga yang semua Ibu tampilkan di PPT ini, nanti kamu pindahkan ke buku catatanmu, gitu ya.
Jadi nanti ibu harap buku catatannya semua lengkap karena ini pasti penting banget untuk Menak ya. Bisa paham kira-kira? Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam semangat, dan salam hebat.